Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kemarin baru saja melihat videonya dan merasa tertarik karena ya memang menjadi isu-isu yang lagi marak lah diperbincangkan oleh anak-anak muda gitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Semoga Pak Ustadz berkenan untuk menjawab. Yang pertama, apakah bedanya pernikahan dan perkawinan? Yang kedua, seperti apakah kondisi ideal untuk menikah? Yang ketiga, apa saja kriteria jodoh yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Dan yang terakhir, bagaimana hukumnya nikah beda agama? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Ali, pertanyaannya yang insya Allah berusaha kita jawab ya. Pertanyaan pertama adalah apakah bedanya pernikahan dengan perkawinan? Nah, ini istilah saja ya. Tapi memang di dalam bahasa Arab ada jawaz tuka atau zawj, itu artinya menyatukan. Ada ankah tuka ya. Aku tikahkan engkau. Nah, itu sebenarnya hanya istilah. Tapi kalau kita lihat secara perbedaan, itu perbedaan daripada makna ya. Kalau zawj itu ya mungkin lebih kecil manusia biasa ya, itu perkawinan. Biasanya perkawinan itu misalnya hewan juga perkawinan gitu ya. Tapi kalau nikah itu lebih ke hakikat ya. Hakikatnya apa? Jadi pernikahan itu adalah menyatukan dua insan hamba Allah yang berbeda. Berbeda apanya? Fisiknya ya, latar belakangnya, pokoknya beda. Sehingga perbedaan itu yang saling membutuhkan. Ya. Kenapa laki-laki menyukai wanita? Karena ada sesuatu yang beda yang dibutuhkan. Nah, itu namanya pernikahan, itu menyatukan. Atau mungkin juga lebih dalam lagi mungkin sikap. Ada sikap yang mungkin dibutuhkan oleh seorang laki-laki. Misalnya begini contohnya. Seorang laki-laki merasa nggak bisa nyimpen uang lah, mungkin boros dan sebagainya. Nah, ketika lihat ada wanita yang apik sekali gitu ya, wah ini saya butuhkan. Nah, itu saling mendukung gitu. Bayangkan kalau suaminya boros gitu ya, kemudian istrinya boros, wah bagaimana yang terjadi itu ya, gitu ya. Ini perbedaannya. Jadi zawj itu kawin, kalau nikah itu artinya mempersatukan dua hamba Allah yang berbeda dalam satu ikatan. Ya, itu perbedaannya ya. Kemudian kondisi ideal untuk menikah. Nah, kalau kita masa kondisi ideal atau misalnya usia lah ya. Nah, Rasulullah nikah pada usia 25 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib sama 20 tahun. Nah, kita contoh itu aja. Namun tidak salah ya. Dari segi ilmu psikologi maupun apapun itu, usia 25 itu adalah sangat ideal. Kemapanan berpikir, kemandirian, kedewasaan itu sudah 25 tahun. Tapi kalau misalnya di bawah bisa saja dewasa, tapi tidak seperti usia 20 tahun gitu. Pengalamannya sebagainya gitu ya. Ini sebagai contoh lah kalau kita berpikir di Indonesia gitu ya. 25 tahun itu dia sudah maaf ya S1, S2 kira-kira begitu kalau kuliah kan minimal gitu, atau mungkin S3. Jadi sudah mapan secara keilmuan, kemandirian sudah mapan. Itu kalau bertanya kondisi ideal. Tapi bukan hanya usia tentunya ya yang dimaksud pertanyaan Ali tadi. Kondisi itu kondisi semuanya. Misalnya mungkin keadaan ekonomi. Kondisi kapan? Gitu ya. Kapan kondisi keberadaan ekonomi ya. Jadi catat ya. Jadi kalau nikah itu jangan berpikir kalau saya nikah harus punya duit. Itu bukan begitu berpikirnya ya. Justru dengan nikah itu akan menghasilkan uang. Kenapa? Bisa saja dia waktu bujangan nggak bisa nyimpen uang gitu, karena memang dia wataknya pemboros gitu. Nah, justru dengan nikah bisa aja istrinya tadi menyimpannya baik-baik, itu begitu. Jadi pernikahan itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan mengatakan harus baik dulu, harus punya rumah dulu, macam-macam persyaratan. Tidak ya, tidak. Nikah udah aja tadi kematangan berpikir, kematangan apa? Ya, usia sudahlah kita batasi 25 misalnya. Kalau wanita ya idealnya kalau di Indonesia ya 20 lah, 21, 22 gitu ya.
Ya kita kan bicara ideal ya. Tapi selain itu ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Hanya secara kematangan kata seorang laki-laki itu 25. Kalau perempuan itu matangnya sebenarnya usia 20. Kalau 14 itu masih maaf ya, masih belum stabil gitu. Mohon maaf ini nanti tanya kepada ahlinya ya. Hanya ini dari sudut agama. Jadi yang namanya kondisi ideal dari segi usia demikian. Kemudian kematangan berpikir ya gitu. Kemudian apalagi dari harta. Dari harta yang penting bukan masalah ada uangnya, tapi kesiapan mental mandiri untuk berusaha. Jadi jangan berpikir ya wanita milih laki-laki yang sudah punya kekayaan sama aja, nggak mungkin. Justru akan lebih nilai nikmatnya apabila kita nikah tadinya miskin, kemudian kaya, itu lebih baik. Kalau misalnya suami, ya maaf nih, calon suami udah punya rumah, punya apa segala, nikah, nah si wanita itu nggak akan merasa berjuangnya gitu. Ini gitu ya, tidak merasa berjuang. Oh ini dapat uang, ini tanah apa sawah, dapat apa misalnya kekayaan, dapat barang-barang, wah itu nikmat itu, dirasakan nih. Tapi kalau tadi ada satu perseteruan, kata suaminya enak aja, ini cuma hartaku, udah kamu pergi di sana, bisa terjadi. Atau sebaliknya, istri yang kaya, misalnya masih diusir itu suaminya. Nah, jadi bukan patokan ya, karena kekayaan yang sesungguhnya adalah hasil dari pernikahan, hasil mereka berdua. Kalau sekarang kita punya kekayaan, itu punya orang tua loh, gitu ya. Atau misalnya kita kaya dulu, punya usaha sendiri, terus nikah, itu hasil sendiri, ya. Jadi bukan persyaratan harus kaya dulu, nggak persyaratan. Itu dari segi modal ya. Karena dari segi kematangan berpikir, dia kalau laki-laki itu harus mandiri, harus tanggung jawab, harus bijaksana. Siap. Makanya usia 25 itu usia ideal. Gitu ya kalau pertanyaan itu. Kemudian kriteria jodoh seperti sebenarnya tadi sudah ya dibahas pada video pertama, itu tentang kriteria jodoh ya, jodoh. Tadi sudah disampaikan itu ada 4 ya. Itu bukan berarti harus gitu ya, harus dengan harta, bukan. Bahasa Rasulullah, nikah itu dikarenakan karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baiknya nikah itu karena agamanya. Itu maksudnya ya. Jadi kriteria itu bukan kriteria keharusan ya, tapi disebabkan nikah itu karena kecantikannya. Ya bisa saja kan, secara jujur aja melihat calon istri kita cantik, mau aja dia kan, ya boleh saja. Tapi ingat yang dicatat, kalau kita nikah karena cantik, ingat cantik itu nggak abadi ya, dan cantik itu mahal ya. Artinya bahwa dia cantik, bisa aja cantik buatan, mohon maaf, setelah dia nikah maka muncullah aslinya. Nah itu bisa begitu, bisa kecewa itu. Kemudian karena hartanya, bisa aja waktu awal banyak uang sampai gimana, tapi kan harta itu titipan Allah. Ketika Allah ngambil mau apa? Cerai. Karena keturunannya, oh dia bangsawan gini, wah bangsawan atau apa, keturunan enak, ningrat gitu. Bisa aja, tapi waktu nikah nggak dibawa-bawa itu keturunan itu, ya. Tapi adalah sikap mental dia dalam menghadapi kehidupan. Walaupun dia bukan ningrat, walaupun dia bukan darah biru, tapi sikap mentalnya luar biasa. Itu yang yang harus kita pilih. Ingat ya, sikap mental. Bisa saja orang yang keturunannya ningrat atau apa, bisa aja punya sifat arogan, sombong. Karena memang suaminya bukan keturunan ningrat. Ya, makanya kata Rasulullah, kalau kriteria yang baik itu adalah agamanya. Ya, sekali lagi agamanya. Lihat bagaimana etika, sikap mentalnya dalam kehidupan, menghadapi masyarakat, menghadapi keluarga, sebagainya, itu yang di sini. Dan itu abadi. Karena itu pasti dengan bismillah aku lamar engkau. Gitu bahasanya ya. Jadi ingat agama. Apakah yang lain diabaikan? Tidak juga. Kalau misalnya dia memang cantik, dia misalnya kaya, misalnya gitu, kemudian keturunan baik, ya kenapa tidak? Tapi yang catat agamanya dulu gitu, ya. Dan juga bukan sesuatu yang harus dipenuhi 4-4-nya, ya. Nggak mungkin itu. Jarang lah, kalau ada pun jarang ya. Cantik atau gagah, kemudian kaya, turunan baik, soleh agamanya, oh itu mahal itu, ya. Nah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kriteria itu adalah lebih baik kita
berdasar agama, karena nikah itu bukan suruh siapa, tapi karena Allah, gitu ya. Nah, kemudian ini pertanyaan baru ya, bagaimana hukumnya nikah beda agama? Kalau sudah beda agama, itu jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan ngarang-ngarang. Itu sudah masuk koridor perintah atau koridor aturan Allah. Kalau sudah aturan Allah, jangan dilanggar, jangan coba-coba ya. Jadi kalau nikah beda agama itu sebenarnya sudah pasti, jelas, nggak usah didiskusikan ya. Maka yang nikahnya juga kalau nikah beda agama ya jelas kufur gitu ya dalam Islam. Apa perintah larangannya? Yaitu dalam surat Al-Baqarah 221 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amantan mu'minat khair minal musyrikat walau a'jabakum. Nah, ini bahasa-bahasa Allah. Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga dia beriman. Kalau dia iman sama Allah ya boleh dinikah ya. Tapi kalau dia tetap dalam agamanya, dalam agama musyrik, jangan coba-coba. Kenapa? Kita pertanyakan, kenapa sih nggak boleh? Nah, itu ya, jelas. Mereka beda tujuan dengan kita. Kita mencari di Allah, mereka bukan. Kita menyembah Allah yang satu, dia menyembah yang lain. Menurut kita dia cantik, dia baik, tapi beda agama, nggak akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Silahkan dibuktikan, ya. Kalau bahasa mereka ya seiman gitu kan. Maaf ya, orang Kristen itu wanitanya nggak mau dinikah tuh sama orang Islam. Kenapa? Mereka pilih seiman. Orang Kristen juga begitu bicaranya. Tapi kenapa Islam tidak kuat? Padahal sudah jelas dalam Al-Quran. La tangkihu. Begitu juga jangan tikahkan musyrikin atau orang musyrik, laki-laki musyrik sehingga dia iman. Ya, begitu. Apa kata Allah? Ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak ke neraka. Itu masalahnya. Kita ke surga, ke neraka, akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, jadi wahai kaula muda, jangan tertarik dengan orang-orang yang beda agama dengan kita untuk kita nikahi. Hati-hati. Mungkin kelihatannya indah. Nah, supaya jelas, lihat bagaimana orang nikah beda agama. Lihat aja. Mungkin kalau muda tahu ya, banyak artis-artis atau para pejabat itu nggak akan abadi, nggak akan selamanya. Karena sudah bagaimana cara mendidik anak? Yang satu sisi untuk suruh ke gereja, yang satu sisi untuk ke masjid dan sebagainya. Anak bingung, ya. Tidak akan terjadi keharmonisan, ya. Itu yang dimaksud. Kemudian balik lagi masalah tadi, masalah kondisi yang ideal, ya. Nah, ini mungkin sedikit tadi ada pertanyaan tambahan bahwa masalah jodoh ya, masalah jodoh itu jadi jangan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Gimana contohnya? Misalnya gini, kita cinta kepada seseorang, kalau kita karena dorongan keinginan kita, sedangkan Allah tidak ridho, yang terjadi frustasi ya, stres. Padahal kata Allah, ini bukan jodohmu. Kita tetap bertahan ide jodohku, jangan ya. Ini catatan untuk anak muda, jangan sampai kita menentukan sendiri ini jodohku, jangan. Kita harus serahkan ke Allah ya. Makanya jodoh hakikatnya di tangan Allah, tapi masalah prosesnya adalah kita yang menentukan. Ya, itu aja mungkin ya. Mungkin lain waktu kita sambung kalau ada hal yang masih perlu dipertanyakan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat khususnya untuk kaum muda. Ya, berislam, nikah pun harus berislam, apapun kita berislam, insya Allah selamat dunia akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.